Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat, tenang, dan bahagia hari ini. Tentunya juga apapun segala aktivitas kita senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan, rezekinya juga dilimpahkan, dan tentunya kita senantiasa apapun aktivitas kita selama menghadirkan kebaikan, tentunya menghadirkan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pernah nggak kalian itu merasa kalau ternyata agama itu kayak diaktifkan begitu? Artinya hanya saat di masjid atau pas waktu kita hanya sholat saja begitu ya. Padahal Islam itu memang bukan cuma ritual gitu ya. Jadi Islam itu hidup. Islam itu gaya hidup. Kita sering mendengar sebuah hal yang mengatakan bahwa jadilah muslim yang kafah. Nah, artinya di sini totalitas. Jadi bukan setengah-setengah. Tapi bukan berarti juga menjadi sesuatu yang ekstrim begitu ya. Jadi atau misalnya ribet begitu ya. Enggak. Justru gaya Islam itu atau gaya hidup Islami itu ya mulai dari cara yang sederhana, misalnya cara kita minum. Kemudian dulu kan menggunakan tangan kanan, duduk, kemudian sambil mengucapkan lafaz bismillah gitu. Atau misalnya cara kita menyapa orang lain, kemudian dengan bertegur sapa, dengan menebar senyum, atau sampai cara kita menjaga lingkungan kita, gitu ya. Nih contoh simpelnya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngajarin kepada kita untuk tidak hidup mubazir, gitu ya. Artinya kita tidak berlebih-lebihan, gitu ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Innallaha la yuhibbul musyrikin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, ini bahkan hal-hal yang sederhana pun seperti Rasulullah dalam anjuran berwudu pun kita dianjurkan untuk memakai air yang secukupnya, sedikit atau secukupnya. Bayangin, kalau semua orang itu nurut tentang ini, bagaimana banyak air bersih yang bisa kita hemat, gitu ya. Nah ini Jadi Islam itu ngajarin kita disiplin. Artinya 5 waktu sholat ini bukan menjadi sesuatu yang beban, gitu ya. Tapi memang jadwal spiritual yang membentuk ritme kehidupan seseorang, gitu ya. Nah kemudian Islam juga ngajarin tentang empati. Nah empati di sini misalnya dalam hal sedekah. Nah ini sedekah itu bukan cuma soal tentang uang, tapi ini tentang peduli sama nasib orang lain, peduli dengan penderitaan orang lain. Dengan kita tidak meng-cross check uang, tapi dengan menumbuhkan rasa empati, peduli itu sama gitu. Kemudian Islam juga mengajarkan tentang kebersihan, gitu ya. Nah seperti slogannya, kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah ini bukan hanya slogan doang, gitu ya. Tapi memang gaya hidup kita memang harus bersih, luar dalam, lahir batin, gitu ya. Nah, jadi memang contohnya ketika kita berada di dunia pekerjaan, gitu ya, kita kerja dengan jujur, kemudian membantu teman, membantu tetangga, kemudian juga membuang sampah pada tempatnya, atau kita hanya tersenyum kepada orang lain, gitu ya. Nah itu juga menjadi ibadah gitu dalam Islam. Asalkan memang niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya sekedar ke kamar mandi juga itu menjadi ibadah. Yang penting niatnya adalah lillahi ta'ala atau karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah masih banyak aspek kehidupan yang diatur dalam Islam, gitu ya. Jadi memang kadang kita berpikir yang penting sudah sholat ya selesai, udah cukup, gitu. Jadi sholat ini menjadi satu yang akhir. Padahal sholat itu bukan akhir, justru awal, gitu ya. Bahkan beberapa nasihat yang sering kita dengar gitu, atau dalam hadis Rasulullah juga sama misalnya,
bahwa barang siapa yang baik sholatnya, maka baik seluruh amalnya, gitu ya. Nah, ini artinya ketika sholat itu menjadi awal bukan akhir. Ketika orang sudah sholat, gitu ya, itu bukan menjadi sebuah akhir dari segalanya. Justru dia akan memulai kehidupannya yang baik itu dilihat dari bagaimana cara dia sholat. Kalau kita sudah komunikasi dengan Allah 5 kali dalam sehari, gitu ya, masa sih kita ini masih bisa berbuat kasar kepada orang tua, atau misalnya masih berbuat kasar kepada orang lain, masih sulit memaafkan orang lain, kemudian juga masih malas untuk bekerja, atau masih nyinyir di media sosial kalau hari ini, gitu ya. Itulah kenapa Islam ini bukan hanya sekedar agama, gitu ya, tapi memang cara kita menata hidup dengan nilai-nilai yang lebih indah. Itulah Islam, gitu ya. Jadi teman-teman, yuk kita mulai sekarang mencoba untuk konsisten, gitu ya, dengan hal-hal yang kecil. Kemudian juga kita mencoba menumbuhkan rasa ikhlas. Ya, ikhlas itu mungkin kita tidak mengharapkan balasan. Artinya kita melakukan memang semata-mata karena kita tulus memberikan. Bahkan memang kita meyakini bahwa segala sesuatu yang kita punya dari Allah, milik Allah, ya kita kasih kepada orang lain pun karena merasa memang itu milik Allah yang dititipkan kepada kita, gitu ya. Segala sesuatunya seperti itu, gitu. Sehingga nanti hidup kita akan memang menjadi lebih bermakna, gitu ya, menjadi makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita punya bukan milik kita, sehingga kita tidak sulit untuk bersedekah. Kemudian juga kepada pasangan kita, gitu, tidak terlalu berlebihan karena pasangan kita juga memang milik Allah, dan suatu saat termasuk orang tua juga, karena suatu saat mereka akan kembali kepada Allah. Jadi jadikan segala sendi kehidupan kita memang bisa menjadikan lebih dekat kepada Allah, karena memang itulah yang akan membuat hidup kita menjadi lebih indah, lebih nyaman, dan lebih rileks, dan semakin istiqomah, dan semakin yakin bahwasanya apapun yang kita lakukan, gitu ya, apapun yang kita miliki, semuanya milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah dan menata kita menjadi hidup yang lebih baik, gitu ya. Jadi teman-teman, kalau memang teman-teman suka dengan konten-konten seperti ini, ya jangan lupa nanti boleh like, subscribe, bagikan kepada teman-teman. Dan juga saya pesan, silahkan kalian teman-teman tuliskan di kolom komentar apa sih contoh kecil gaya hidup Islam yang mungkin sedang kalian coba jalani hidup ini atau hari ini, gitu ya, gitu. Jadi apa contoh kecil gaya hidup Islam yang sedang kalian coba jalani hari ini? Silahkan ditulis di kolom komentar. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.